ketika kita ingin bagaimana mengubah orang lain, apa yang butuh kita lakukan? Apa yang butuh kita siapkan? Ya, kita pahami bahwa tadi itu ternyata setiap orang itu unik, ya. Ternyata setiap orang itu punya cara berpikir yang berbeda-beda. Ternyata setiap orang itu punya kecenderungan karakter yang berbeda-beda. Nah, ketika Anda ingin mempelajari bagaimana mempengaruhi orang lain, maka hal yang pertama yang juga penting untuk Anda pelajari adalah pelajari bagaimana cara kerja otak, pelajari bagaimana cara seseorang dalam memutuskan sesuatu dan bagaimana tipe kepribadiannya. Nah, tapi kita tidak akan bahas hal itu pada hari ini karena akan sangat beragam referensi ataupun pendekatan yang ada. Paling tidak yang akan saya bagikan ke teman-teman semua hari ini adalah beberapa hal mendasar yang kemudian menjadi sari, ya, dari metode A, B, C, D, E, F, G, saya ramu, kemudian ternyata intinya adalah ada beberapa hal yang kemudian sama. Nah, ini akan kemudian saya sharing dengan Anda semua, yaitu tentang pada bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Nah, apa yang butuh kita lakukan? Yang pertama, dari cara berpikir, ya, dari bagaimana fungsi otak. Kita apapun kondisinya, maka satu kesamaan yang ada di dalam setiap orang itu adalah orang memproses setiap informasi itu di dalam bentuk visual, Artinya, saat ada informasi yang ditangkap oleh seseorang, maka informasi itu akan ditangkap dan diproses dalam bentuk visual. Misalnya, ketika saya minta untuk coba pikirkan nasi goreng. Pikirkan kelapa muda di dalam gelas. Pikirkan ibu. Atau pikirkan mudik. Nah, ketika kata-kata tadi saya sebutkan, Ibu Merisa jadi haus ya. Ketika kata tadi saya sebutkan, maka coba perhatikan di dalam proses berpikir kita, di dalam diri kita, apa yang terjadi. Setiap kata yang saya ucapkan itu langsung diproses oleh otak kita di dalam bentuk gambar, visual. Jadi ketika saya bilang pikirkan nasi goreng, maka langsung di dalam kepala kita muncul gambaran satu piring nasi goreng. Kemudian ketika saya katakan, pikirkan kelapa muda, maka langsung muncul gambaran es kelapa muda. Atau ya tadi ada yang langsung ingat ibunya dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah proses yang terjadi di dalam otak setiap orang. Ya, saya bilang di setiap orang. Sehingga apa? Dasar dari bagaimana otak memproses setiap informasi dalam bentuk visual, ini yang kemudian kita bisa jadikan jurus instant influence yang pertama. Kalau Anda ingin mempengaruhi seseorang, maka yang bisa Anda lakukan adalah Anda rancang, Anda create satu gambaran mental yang ingin Anda munculkan di dalam kepala orang itu. Maka dia akan terpengaruh. Ya, dia akan terpengaruh. Caranya bagaimana? Ya, Anda bisa lakukan eksperimen itu sendiri, misalnya dengan saya ingin orang itu melakukan apa ya? Saya ingin orang itu misalnya untuk datang tepat waktu. Ya, ketika Anda ingin orang lain datang tepat waktu di saat janjian dengan Anda, maka apa yang harus Anda install, apa yang harus Anda masukkan di dalam kepala orang tersebut sehingga dari apa yang Anda masukkan maka tujuan Anda tercapai. Nah, kebanyakan kita ketika ingin meminta orang untuk datang tepat waktu, apa yang kita lakukan? Kita katakan, oke ya, besok ya kita ketemu ya, jangan terlambat ya. Jangan terlambat ya. Nah, kira-kira kalau saya tanyakan ke teman-teman, saya katakan jangan terlambat. Kita janjian ya, ketemu di kelas ini jam 8. Jangan terlambat ya. Maka apa yang terjadi teman-teman? Yang langsung muncul di dalam benak kita adalah bayangan, sugesti, terlambat. Ini yang kemudian yang terjadi kenapa kemudian banyak orang yang sudah janjian mau ketemuan, ya jadinya malah terlambat. Karena apa?
Karena tadi itu, yang kita sugestikan, yang justru kita masukkan adalah bagaimana orang itu berpikir untuk terlambat. Ya, untuk terlambat. Dan akhirnya dia betul-betul terlambat. Tapi sekarang kita coba dengan situasi yang baru, dengan instant influence yang kita punya. Yes, Pak Albi. Dengan instant influence yang kita punya. Karena kita sudah tahu sekarang, oke, orang ini itu akan bisa kita pengaruhi kalau kita bisa ciptakan satu gambaran mental di dalam kepalanya tentang apa yang saya inginkan. Misalnya, yang saya inginkan adalah dia datang pukul 8. Ya, dia datang pukul 8. Maka, apa yang butuh kita lakukan? Install kalimat yang itu akan memunculkan di dalam kepalanya bahwa dia harus sudah ada di tempat jam 8. Nah, sehingga kalimat yang kita gunakan, misalnya ini contoh saja. Oke ya, kita ketemu di sini ya, jam 8. Oke, jam 8 ketemu di sini. Nah, maka dari kalimat yang kita gunakan tadi, apa yang terjadi? Di dalam benak orang itu langsung muncul sebuah visualisasi bahwa dia akan berada di tempat yang sudah kita janjikan untuk ketemu di pukul 8. Ya, jadi itu contoh. Itu contoh yang kemudian membuat kita akhirnya bisa mempengaruhi orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau Anda yang kemudian punya anak ya, atau punya ponakan, berapa kali kemudian mungkin Anda stres juga dengan perilaku anak. Anak misalnya dia coret-coret dinding, kemudian Anda bilang jangan coret-coret dinding ya. Atau misalnya sebelum Anda berangkat kerja, Anda pesan dulu kepada anak untuk, "Nak, Dek, jangan coret-coret dinding, jangan lompat-lompat di sofa karena masih baru. Apalagi ya, jangan main-main tepung di lantai." Maka tanpa sadar sebenarnya ketika kita sebagai orang tua memberikan pesan kepada anak untuk tidak melakukan hal-hal tadi, kita justru memberikan sebuah inspirasi di dalam benak si anak tentang apa-apa yang dia tidak boleh lakukan. Dan karena itu muncul di dalam benaknya, itulah yang kemudian dia lakukan. Oke, ya. Jadi sampai di sini make sense ya. Jadi instant influence jurus yang pertama adalah tadi, pastikan saat Anda ingin mempengaruhi orang lain, Anda ciptakan gambaran mental yang Anda inginkan di dalam benak orang itu. Maka ketika muncul gambaran mental yang ada di dalam benak orang itu, itulah yang kemudian akan membuat dia bisa tergerak oleh apa yang Anda katakan. Yang kedua adalah kita memanfaatkan tentang ilmu psikologi manusia, kepribadian manusia. Kita tidak akan gunakan pendekatan dari konsep mana-mana, tapi kita akan ambil satu kesimpulan yang sama, bahwa ternyata apapun tipe kepribadian seseorang, dia punya emosi. Setuju ya? Setiap orang punya emosi. Nah, permasalahannya adalah seperti ini itu. Emosi ini kalau tidak di-manage dengan baik, maka tidak akan menggerakkan seseorang pada apa yang sebenarnya diharapkan untuk dia lakukan. Nah, emosi adalah faktor penggerak utama. Kalau kita misalnya perhatikan dalam bahasa Inggris ya, emotion. Apa sih emotion? Emotion itu sebenarnya adalah singkatan dari energi to motion. Energi untuk bergerak. Sehingga hanya ketika kemudian sesuatu yang punya ikatan emosi, punya aspek emosi, punya dampak emosi yang kemudian bisa membuat orang bergerak. Nah, pengaplikasiannya di dalam instant influence apa? Saat Anda ingin mempengaruhi orang lain, maka ketika Anda telah mampu menciptakan gambaran mental apa yang Anda inginkan di dalam benak orang itu, picu orang itu untuk melakukan tindakan dengan libatkan emosi di dalam percakapan Anda, libatkan emosi di dalam sugesti Anda berikan, atau buat bagaimana gambaran mental yang Anda munculkan itu punya
gambaran emosi. Ya, tidak hanya kemudian ada gambaran mental, tapi ada unsur emosinya. Nah, sebagai contoh begini. Nah, ketika Anda ingin orang tadi ya datang tepat waktu, anggaplah ini sudah dalam sikon yang Anda butuh untuk kemudian memberikan sebuah teguran keras kepada orang tersebut. Ya, Anda sudah belajar ilmu instant influence dan kemudian Anda mulai mempraktekkan. Anda praktekkan dengan oke, besok datang di kantor jam 8 ya, sudah ada di ruangan saya. Nah, jadi lebih clear ya. Jam 8 sudah ada di ruangan saya. Maka di dalam benak orang itu langsung ada bayangan bahwa dia di jam 8 besok pagi harus sudah ada di ruangan kita. Nah, tapi itu belum ada unsur emosinya. Nah, belum ada unsur emosi yang kemudian membuat dia tergerak. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, orang itu tergerak oleh dua hal. Sesuatu yang kemudian membuat dia bersemangat karena akan apa yang dia akan dapatkan, atau sesuatu yang kemudian dia membuat dia bergerak karena ada derita, ada duka yang akan dia rasakan saat tidak melakukan itu. Nah, kalau misalnya oke, kita mau menggerakkan dia, kita perhatikan orang ini ketika misalnya lihat arah motivasinya, dia cenderung menjauh. Ketika kemudian ada masalah atau sesuatu yang membuat dia merasa terancam ataupun dalam situasi akan berhadapan dengan sebuah situasi duka, maka dia bergerak. Maka kita kemudian bisa melanjutkan kalimat kita tadi, oke ya. Besok jam 8 sudah ada di ruangan saya. Lewat dari itu, Anda tidak akan ketemu saya, tapi sebuah surat. Nah, surat apakah itu? Nah, ini tentunya akan membuat apa? Orang kemudian dia langsung berpikir bahwa apa? Bahwa ada aspek yang misterius yang akan terjadi kalau kemudian dia tidak datang tepat di jam 8 dan sudah berada di ruangan. Dan ini tentunya akan memancing emosi ya, memancing satu perasaan tertentu yang dia akhirnya apa? Take action untuk apakah tadi itu segera datang tepat di jam 8 atau malah justru clear bahwa memang dia tidak kemudian cocok dengan sistem yang dimiliki oleh kita itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jurus instant influence yang kedua adalah libatkan emosi di saat Anda sedang mempengaruhi orang lain.